Oke pemirsa, kali ini tim melakukan perjalanan. Kemungkinan kita akan melakukan penarikan benda pusaka. Ini masih sangat asri tempatnya pemirsa. Ya pemirsa, ini kita sudah sampai tempat lokasi. Ini masih sangat asri ini pemirsa. Nah, itu Kiotong, Mas Santo sama Mbah Lim di sana itu. Ini ada Ki Satrio Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim PJS Mbolang. Kita Mbolang menyusuri peninggalan zaman penjajahan Belanda. Salah satu peninggalan Belanda yaitu pohon karet. Pohon karet pemirsa. Dan bendungan yang sudah usang. Ini salah satunya. Itu pemirsa, itu bendungannya itu. Sejarahnya gini pemirsa, wilayah sini dulu itu ditempati oleh warga sini karena pendudukan Belanda di masa itu. Jadi warga banyak yang mengungsi. Tapi pendekar-pendekar daerah sini melakukan perlawanan sehingga banyak yang gugur mati syahid. Konon ceritanya area sini, panjang sungai ini, dulu tempat pembantaian, juga tempat pembuangan pusaka-pusaka peninggalan leluhur. Nah, tim penasaran, istilahnya kita akan mencari peninggalan-peninggalan tersebut. Istilahnya kita akan mengeksplor agar kita tahu bahwa nenek moyang kita itu sangat cerdas, bisa istilahnya menciptakan sesuatu, contohnya keris, tombak dan sebagainya. Dulu sungai ini ceritanya itu besar, cuman karena dari masa ke masa faktor alam, jadi sekarang surut airnya. Oke, langsung aja kita dan tim akan menelusuri area sini. Tetap bersama PJS. Di Terawang, Bang. Ini pemirsa, Mbah Lim dan Kiotong masih menerawang di mana adanya benda-benda pusaka yang masih di dalam alam gaib. Semoga kita dapat mewujudkannya. Ya pemirsa, hasil penerawangan dan observasi kami di area sini, saya lihat
ada cahaya kebiruan. Benar Ki Otong? Merasakan nggak Ki Otong? Merasakan. Biruan ya. Terus di sana ada cahaya keemasan. Itu apa itu Ki Otong menurut Ki Otong? Kalau dari ininya itu jenis besi kuning. Kuning ya. Ya. Ya berupa besi kuning. Jenis pusaka. Cuman agak kecil kembar. Kalau dilihat dari sisi kegaiban dia besar. Keris lah. Iya, banyak keris. Terus energi yang sangat besar itu di bawah pohon bambu ya, pohon bambu ya. Pohon bambu Itu kayak apa ya? Kayak ular atau gimana gitu? ular, jadi ada ini sepasang. Cuman misah. Bisa. Jadi kayak warangka sama apanya tuh Isinya. isinya, cuman memisah Oh, jarak antara 2 meter 1 meter. Kalau ibarat kata orang bisa ranjang. Bisa begitu Ya, ini kan gambaran. Gambaran aja ya. Iya, Oke. biar jelas. Oke, kita langsung ke TKP pemirsa. Pertanyaan, Mbah, itu pusakanya kira-kira liar atau ada yang menguasai atau bangsa jin yang menguasai? Menurut hemat saya sih ada yang menguasai. Soalnya itu ini pusaka-pusaka buangan ini. Cuman sudah dikuasai oleh bangsa jin. Ya nanti kita coba apa kita mampu. Ya kita lihat aja nanti. Bersama tim kita akan eksekusi. Itu pemirsa. Masuk dulu bisa lah. Bisa pakai panji. Panji alang-alang. Saat ini Mas Santo sedang mendeteksi gedaran dari benda pusaka. Apakah masih sensitif? Cakra telapak tangan yang dimiliki oleh Mas Santo dibantu oleh Mbah Samber itu baru mendapatkan hadiah dari Panji Petualang itu topinya saat ini. Apakah berhasil? Nanti kita tanya dulu sebelum eksekusi. Mas Santo, tunggu dulu, jangan dieksekusi dulu. Kira-kira rasanya kita tanya dulu Mas Santo ini, karena saya juga penasaran apakah getarannya 5 watt atau 10 watt. iya kuat atau Ini saya cuma coba kecil. merasakan. Ini arah getaran itu dari sini. Dari sini itu dut gitu. Ya, tarik. Ketarik. Cuman ya nggak tahu juga benar apa enggaknya. Cuman masih mau nyoba. Ya pasti benar itu. Ya mudah-mudahan. Besar atau kecil? Lumayan ini. Ya sekitar 5 watt. Ya 6 menit lah, sedikit lah. Oke, langsung saja ini mau dieksekusi. Bagus.
Kira-kira apakah berhasil? Ini lama nggak narik, apakah akan berhasil ini seperti yang sudah-sudah? Kita lihat saja hasilnya. Nanti kalau sudah menyerah, kita bantu bersama-sama. Ngono to. Di konsentrasi harus ditarik. Ditarik. Nggih, jadi men metu. Berarti ku di dalam batu. Nah, di dalam batu ini pemirsa. Ini perlu tenaga powerful. Kita lihat Mas Santo. Ya, ini posisi barangnya ada di dalam batu ini. Tarik, Bang. Masih Tarik, di dalam, belum keluar. Nah, itu bener arahnya tarik. Tarik buahnya pinggir. Masih di dalam batu besar itu. Kira itu minggir wis minggir kuwi. Kok minggir ana to? Nah, kono terus minggir. Nah, kono minggir terus. Nah, Kita lihat saja. kena kuwi. Kalem. Alon kena kuwi. Alon. Nah, alon. Lah guys. Sih kono to. Nah, kuwi alon. Kita ini lagi dagdikduk. Apakah berhasil? Nah, Oh, kecil. ini Oh, pemirsa. itu dia. Bener kita. Enggak tahu ini namanya apa ini. Coba ini tanya pakarnya. Iya, Batong. Bahlin. Batong. Kali ini Mas Santo berhasil. Ini batunya warnanya dominan. Kalau lagi tren pasti disebut, ada bilang pancawarna. Ini ada ati, warna merah ati. Sininya biru-biru virus. Virus kayak virus ya. Kayak virus. Dua macam. Ini dua warna. Ini batunya nih. Ini bagus karena di dalam air. Powernya gimana Ki? Kalau power mah Biasa. gede powernya. Powernya. Power gede, soalnya ini Nggak sembarangan ini. kalau ibarat kayak kerajaan sekarang kan punya zaman dulu. Ini Bagus tuh. pemirsa, batunya bagus ini. Tua. Kalau yang narik sih masih muda pemirsa. Ya, cuma batunya tua. Alhamdulillah ini berhasil ya. Ya, Alhamdulillah. Itu yang narik. Mas Santos. Iya. Adipa. Ini toh. Ini yang paling gagah. Ini yang paling Dunia. Rasanya gimana toh Mas Santos? Ya sekitar tadi 6 bat ya. Udah lama nggak ikut nari. Ini cuma coba nari ya. Alhamdulillah dapat ini. Ini masih konsisten. Mau coba di telusuri lagi. Ikut senior yang ada lagi yang di mana tempatnya kurang tahu juga. Mantap. Ya pemirsa, getarannya mengarah ke pohon apa ini namanya nih, pohonnya kayak gini nih. Bunga mahal nih kalau di kota. Bunga apa ini? Ini Nah, cuman di bawah. Arahnya ke sana. Ikutin terus pemirsa. Oh, itu jauh itu ya. Kita lanjutkan penelusurannya. Waduh, aduh, ini sungainya batunya besar-besar.
Awas, jangan sampai terpeleset. Aduh. Ini tempatnya masih alami. Tuh. Nah ini masih ada kupu-kupu yang mengisap sari-sari bunga. Ini jambu ini, pohon jambu. Oke, kita lanjutkan. Masih dideteksi. Cara memotong. Kira-kira ada cahaya apa ini di dalam? Masih dideteksi. Ya pemirsa, ini menurut apa ya, terawangan saya, ini benda pusaka ini dikuasai bangsa jin. Nah ini Ki Otong masih berusaha untuk membuat pagar antara benda tersebut dengan jin untuk dapat kita ambil dengan mudah. Soalnya kalau tidak dipisahkan, nanti itu tarik menarik, energinya kita mungkin bisa habis sebelum itu muncul. Nah kelanjutannya ini pemirsa, saksikan terus apakah ini muncul atau tidak. Kita berdoa bareng-bareng. Terima kasih pemirsa. Peringatan loh. Ini Mbak Otong sudah keluar keringat deras ini, segede jagung, tapi belum ada tanda-tanda keberhasilan. Apakah kali ini akan berhasil? Sudah mengeluarkan energi banyak sekali nih dari tadi. Kita lihat. Waduh, keringatnya semakin deras. Apakah akan berhasil? Nice. Waduh, seperti pedang pemirsa. Oh iya, ageman. Teman, dicuci dulu pemirsa nih. Waduh, pedangnya ada seperti pedang naga puspa, cuman kecil kuningan. Ini masih
Ini masih ada minyaknya pemirsa, walaupun tahunan ini. Ini tahunan. Kita enggak main-main ini pemirsa. Ini masih ada minyaknya. Baunya wangi. Baunya wangi. Ini berminyak. Di flashback silong. Jadi kan jelasnya bener. Ini pemirsa, ini keris kembar. Ini masih ada huruf kuno nih, tulisan Jawa, huruf-huruf Jawa nih. Ini dulu pegangan para pendekar. Ini yang megang zaman dulu orangnya tinggi besar. Ini tarik ulur pemirsa, berat sekali nih. Ini karena di dalam sini, jadi walaupun berapa ribu tahun masih ada wangi-wanginya. Nggak ibarat sekarang barang terurus. Dulu punya ageman para pendekar zaman dulu. Oke pemirsa, kembali. Ya. Oke, kita makin menuju ke dalam. Tarik is. Kira-kira apakah akan semakin menarik, semakin ke dalam, semakin seram pemirsa. Ini tuh, kalau ke dalam sana itu masih asri. Oh, ini Ada waktu gede iki. Tarik rene bae warna runggut. Tunggu ayo. nih, Angin, angin. ini angin langsung datang lebih besar daripada tempat yang tadi. Tuh, bergoyang-goyang. Nah, menandakan eksistensi dari para makhluk. Tempat ini semakin mendekat ke kita. Mungkin pada penasaran. Tuh, mulai tenang kembali, tapi masih spoi-spoi. Ini Mbah Sam bersama Mas Santo berkolaborasi. Ini Mas Sam bersama Mas Santo ini aslinya kembar identik ini. Ya, konsentrasi. Pemirsa, ini tim BCS sedang konsentrasi merasakan getaran-getaran energi dimensi lain. Akan coba menarik dan mewujudkan ini. Terus ada pergerakan ini rupanya pemirsa. Ini Mas Santo sangat tegang ini. Apakah berhasil? Tegang. Anginnya sangat kencang pemirsa. Terjadi gesekan dimensi gaib
dan power tim PJS. Ini sedang digiring. Ya, meleset kunci. Mbah Sambar rupanya mengunci dengan energi. Getarannya sangat besar. Nah, rupanya ini Mas Santo mendekati kuncian tadi. Nah, sangar ini. Wah, sangar pemirsa. Rupanya Mas Santo dapat lagi sebuah benda pusaka. Ini pemirsa, Mas Santo ini Pusaka buangan zaman dulu. saya cuci dulu. Ya pemirsa jelas. Gimana Mas Santo? Kesannya gimana energinya? Mantep, Wah, mantep ya. sangar ini. Getarannya kuat sekali ya. Wah. Ini lebih dari 6 watt ini. Oh, berarti 220 ini. Iya. Ayo monggo, Bang. Mbak Otong. La ilaha illallah kita mau. Kode ya karena mau ya. Cuma ini lebih jelas. Iya. Dia lebih jelas. Ini di sini sangat jelas tulisan Arab. La ilaha illallah. Ini pegangan para jawara zaman dulu, ageman. Ageman. Ini walaupun wujudnya besinya kecil, kalau secara gaib bisa gede. Auranya luar biasa. Ini yang lagi itu. Ini pemirsa, saya mau sedikit menambahkan saja. Ini kan di pusaka ini ada tulisan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini bolak-balik, ya, jelas ya. Jelas. Ini kan ada di suatu benda, dan ini benda pusaka dibuat oleh Mpul zaman dahulu. Nah terus menurut kita umat muslim apa hukumnya? Oke, saya jawab. Ini berdasarkan dari guru-guru kami, bukan dari pendapat kami langsung ya, dari guru-guru kami. Kalimat-kalimat seperti ini mau digunakan atau mau ditulis di suatu benda sebagai untuk rasa percaya diri, terus atau apa itu ageman, itu nggak masalah, karena itu selain mengingatkan kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak masalah, karena saya pernah mendengar itu kisah para sahabat dahulu ya pernah menggunakan kalimat-kalimat ini, ditulis suatu benda terus dipakai untuk kalung, dan itu tidak apa-apa karena sudah ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Itu saya pernah mendengar cerita seperti itu. Lain antara syirik dan tidaknya itu kembali dari hati manusianya masing-masing. Ini hanya sebagai wasilah, benda-benda seperti ini sebagai wasilah, bukan sebagai sesuatu yang menyebabkan, bukan, hanya sebagai wasilah. Tetap
kuasa tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, yang memberikan takdir kepada makhluknya. Ini hanya sebagai wasilah. Jadi kembali lagi, kami berdasarkan dari guru-guru kami, tulisan seperti ini tidak apa-apa. Asal karena ada tulisannya seperti ini, kalimat tauhid, kalimat suci, ya seyogianya, sebaiknya jangan di tempat kotor, jangan di tempat najis, seperti itu. Ditempatkan yang sesuai, karena ada tulisannya kalimat tauhid seperti ini. Dan kalimat-kalimat yang lain yang berasal dari Al-Quran ataupun kalimat tauhid yang lain ditempatkan di tempat yang bersih, suci, lebih bagus. Jangan di tempat kotor, jangan di tempat najis. Demikian, seperti itu penjelasan sedikit dari kami. Semoga bermanfaat. Ini tim kerjasama karena sangat besar energinya. Mbah Sam berbotak batuk mulu ini. Pegel. Ya, terus tong. Terus. Kejar. Tarik kunci. Nah. Ya, kunci. Kenapa toh? Ah. Emang Mas Santo nggak salah datang jauh-jauh dari Batang, Sawahjo. Nawarap datang, Sangat. kan pisah ranjang. Ya. Sumbuki ya. Kan auranya kan gede. Benda apakah itu? Cuci dulu, Mbak. Parah. Cuci dulu, Mbak. Sangar itu. Sangar. Parah pongkaran. Ini berapa ribu tahun? Ya, Mbak Otong jelasin apa itu kok bolong kayak meriam itu, Mbak? Lah ini kalau zaman dulu ageman para raja. Oh. Ini punya ageman para raja, pusaka ya orang zaman dulu petinggi-petinggi kerajaan buat ngayomin ini. Ini naga payung. Nah, ini ada pasangannya. Ya mudah-mudahan tim kita di hari ini dikasih izin, beri kesempatan untuk bisa mewujudkan pasangannya nih. Oke, Mbak. Iya, ini kan nih. Ini ada pasangannya nih. Oh iya. Kita tinggal mencari lagi dan mendeteksi lagi di sini Oke. pasangannya. Mas Santo lagi nih. Apakah akan berhasil? Kurang, Ini lagi pasti ngono to. Dirasakan bae. Kayak ngerasakan itu. Ini masih dicoba lagi nih, belum menyerah. Anginnya mulai datang ini, anginnya datang lebih besar.
Lumayan atas kok. Layu tau nggak sanggulmu kuwi lho. Ah, iki rasake kono ki, rasake. Awas kecil iki. Yo. Anggap apine. Masih dicoba lagi. Kira-kira sudah menyerah atau belum? Ya, Pi. Canggih kok to ya. Canggih kok. Ya urung mesti kok. Berhasil. Anda terus itu. Waktunya kudune jualan. Ini pemirsa Nah, ini. itu dia payung Ini naga. dapat isinya ini. Ini tadi rumahnya di mana tadi? Tangan derane apa? Mana ngono dapat cepat. Ini tadi ketemunya rumahnya dulu. Terus ini pasangannya. Ini pemirsa. Namanya apa, Bah? Pusaka payung. Musaka Payung. Silakan, Bah, dijelasin, Bah. Ning iki dong kowe mau. Oke. Sing mau misone sithik. Pancen kowe ngomong. Ini udah pas ini pasangannya. Pas kalau udah masuk kayak gini. Ini pegangan para raja. Jadi buat ngayomin rakyat-rakyatnya zaman dulu. Kalau ya gambarannya kalau kayak Angling Darmo itu kan punya senjata pamungkas buat taruh di gudang pusaka. Ini sama. Ini buat ngayomin rakyat semua nih zaman dulu kerajaan. Ini naga ini pemirsa nih. Jenisnya ya naga. Nah, ini kalau kegaiban bisa buka auranya lebar mengayomin masyarakatnya zaman dulu. Ageman punya raja-raja. Fungsinya apa, Bah? Ya ini fungsinya tuh mengayomi. Namanya juga naga payung. Cuman pegangan bangsawan. Kalau zaman dulu raja. Jadi pusaka ini ditaruh ya kan buat bentengin rakyatnya kedua iya dari penjajahan musuh-musuh nih. Oke pemirsa, tim BCS di pagi hari ini membolang. Alhamdulillah kita diberkati jenis 4 pusaka oleh-oleh. Energinya paling besar ini naga payung. Ini yang itu Mas Santo ya jenggotnya ya hampir mirip kayak Sapuji. Oke pemirsa, bolang kali ini kita berhasil mendapatkan sejumlah pusaka peninggalan kuno yang tersebar di aliran sungai ini. Alhamdulillah tim sudah berhasil dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oke, ikutin terus channel kami, jangan lupa like and subscribe agar channel kami tetap jaya di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.